Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan memulai perkuliahan perencanaan destinasi pariwisata. Yang akan menjadi pembahasan kita hari ini adalah kerangka implementasi kebijakan pariwisata. Baik, dalam kerangka implementasi tersebut, tentunya kita harus yang pertama sekali adalah menentukan tujuan pengembangan pariwisata, pembangunan pariwisata. Yang pertama, tentukan tujuan untuk mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Jadi, harus ada pertimbangan-pertimbangan kita tentang aspek apa saja yang kiranya akan menguntungkan bagi masyarakat tempatan. Yang kedua, konsultasikan tujuan tersebut dengan komunitas lokal, terutama orang-orang yang tinggal di sana dan memiliki usaha di situ. Yang ketiga, rancang area pengembangan dan pembangunan serta aktivitas yang diperlukan untuk memperluas usaha keberhasilan dan dalam proses keberhasilannya. Kemudian yang keempat, identifikasi kepentingan secara individual, kolektif dari pemangku kepentingan sehingga dapat diakomodasi dalam aktivitas bisnis pariwisata tersebut. Selanjutnya, kita inventarisasi daerahnya. Yang pertama, lakukan survei yang berkaitan dengan evaluasi atraksi, aktivitas pariwisata yang memiliki potensi. Jadi, termasuk lingkungan, sejarah, budaya, dan ekonomi atau sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya. Jadi, kemudian juga pola penguasaan kepemilikan tanahnya juga perlu kita pikirkan. Kemudian yang kedua, lakukan identifikasi evaluasi atraksi pariwisata itu dengan potensi yang akan dikembangkan. Kemudian, mengidentifikasi sarana dan sarana akomodasi yang tersedia. Selanjutnya, identifikasi infrastruktur dan sarana transportasi. Kemudian review, pastikan kebijakan rencana pengembangan kawasan oleh pemerintah. Jadi kita harus tahu juga apa program pengembangannya bagaimana dari pemerintah setempat. Setelah itu, yang berikutnya perlu juga kita perhatikan yaitu infrastruktur dan fasilitasnya. Jadi kita perlu menyediakan infrastruktur dan fasilitas untuk pembangunan pengembangan wisata itu. Setelah itu, kita perlu membangun mekanisme yang membantu sektor informal dalam membangun usaha yang terkait dengan pengembangan pariwisata dan cara membantu mereka agar bisa memenuhi standar yang baru ditetapkan. Selanjutnya adalah menganalisa pasar. Jadi pengembangan pariwisata itu memang harus memperhatikan juga analisa pasar pariwisatanya, kemudian pariwisata nasional, internasional, dan tentunya kita tetapkan targetnya. Kemudian menganalisa akomodasi, fasilitas lain-lain dan pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian ketahui juga target pasar sehingga harapan dan tujuan dapat terwujud. Kemudian target pasar harus bisa diakses melalui media telekomunikasi dan transportasi. Kemudian membantu usaha perseorangan, yaitu dengan menyediakan riset pasar dan potensi yang membantu pemasaran dan program promosi dari tempat tersebut. Selanjutnya, daya dukung. Tentukan batas ambang atau karier kapasitinya di kawasan pengembangan pariwisata melalui analisis lingkungannya. Kemudian tentunya disesuaikan dengan analisis lingkungan, ekonomi, dan budaya. Kemudian tentukan juga batas standar yang dapat ditoleransi untuk aktivitas ekonomi oleh operator pariwisata. Kemudian termasuk batas maksimum kunjungan wilayah dan juga wilayah yang bisa mereka jelajahi. Setelah itu, implementasikan prosedur yang dapat menentukan kapan kawasan pengembangan dalam kondisi mengalami kerusakan atau bagaimana kondisi ketika kondisi itu dapat dipulihkan sesegera mungkin. Kemudian pengembangan. Kita buat rencana struktur pariwisata termasuk pengembangan atraksinya secara regional. Kemudian disertai akses dan jaringan transportasi. Selanjutnya, buat rekomendasi yang dibutuhkan untuk perbaikan fasilitas, pelayanan dan infrastruktur terkait. Kemudian membantu pemodal atau pengembang, khususnya yang lokal mengenai apa yang dibutuhkan agar memenuhi kelayakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian membuat rencana kontingensi untuk tantangan potensial untuk menjaga fasilitas pemasaran tersebut termasuk kemungkinan pengaruh bencana alam. Jadi ini perlu kita buat. Dan setelah itu baru kita lihat dari ekonominya. Untuk ekonomi kita harus melakukan juga analisis ekonomi untuk kondisi sekarang dan perkiraan untuk masa pengembangan di pariwisata ke depannya. Kemudian buat strategi untuk meningkatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan pariwisata itu. Jadi dan
Kemudian pastikan juga manajemen finansialnya bekerja dengan baik sehingga pengusaha lokal dapat memperoleh keuntungan. Kemudian lingkungan, evaluasi dampak pariwisata terhadap lingkungan. Ini penting. Kemudian cari cara untuk menurunkan dan mencegah dampak negatifnya. Dan kemudian kita dorong dampak positifnya. Setelah itu kita buat sinergi antara pembangunan dan pengembangan pariwisata itu dengan usaha konvensi lainnya, termasuk penggunaan wilayah hutan lindung barangkali, manajemen kawasan lindung, pengelola limbah, sinergi air, zona pasir dan kelautan, alam dan sebagainya. Kemudian dari aspek budaya, evaluasi dampak sosial budaya pariwisata, cari cara menurunkan atau mencegah dampak tersebut, khususnya yang negatif tentunya. Kalau dampak yang positif tentu perlu kita tingkatkan. Jadi jangan sampai ketika budaya baru masuk akan mengurangi budaya yang sudah ada di masyarakat. Kemudian yang berikutnya, berdayakan komunitas lokal dan pemangku kepentingan tentunya. Menerapkan manajemen yang konsisten dengan nilai-nilai lokal yang sesuai dengan masyarakat tempatan. Kemudian buat adult sosial dalam hal bagaimana komunitas lokal, penduduk desa dan masyarakat sekitarnya pengaruhi oleh pariwisata. Jadi perlu ada disesuaikan dengan kebudayaan mereka dari pariwisata yang masuk itu. Jadi jangan sampai yang masuk itu yang merubah yang sudah ada. Setelah itu perlu juga dibikin standar kualitas, yaitu buatlah desain untuk mengukur standar kualitas bagi fasilitas dan akomodasi untuk memenuhi persyaratan kepariwisataan. Kemudian lakukan penelitian standar kualitas untuk akomodasi dan fasilitas pariwisata lainnya. Kemudian mediasi dan kita pacu komponen pendukung pariwisata yang belum memenuhi standar kualitas dengan penyediaan insentif dan pajak serta akses kepada spesialis. Jadi kita harus menjadi penengah di antara kedua hal itu. Kemudian sumber daya manusia, rencanakan kebutuhan sumber daya manusia dengan promosi jabatan serta kewirausahaan di bidang pariwisata. Jadi kita memang harus membuat sebuah rencana untuk kebutuhan sumber daya tersebut. Kemudian sediakan pendidikan dan latihan yang cukup untuk penyelenggara, termasuk sertifikasi, program pelatihan serta skill transfer atau transfer teknologi. Kemudian jalankan program kepedulian, kesadaran masyarakat hingga turut berperan positif terhadap kesuksesan pariwisata tersebut. Setelah itu organisasi, bangun hubungan kerjasama antara organisasi publik, swasta dan pemerintah untuk menjamin koordinasi yang efektif. Kemudian investasi, sediakan insentif investasi bagi pemodal luar hingga merangsang keterlibatan investor lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan dari fasilitas pariwisata. Kemudian regulasi dan pengawasan, bangun mekanisme legislasi dan regulasi untuk mendorong pengembangan pariwisata melalui dukungan organisasi pariwisata nasional, organisasi biro perjalanan, akomodasi dan sektor-sektor lain di bidang kepariwisataan. Jadi kita buat standar fasilitas, insentif, investasi dan zoningnya. Kemudian buat juga prosedur penilaian dan pengawasan. Kemudian sistem data dan informasi. Membangun sistem data dan informasi pariwisata secara terintegrasi untuk menjamin kualitas operasional dan juga fungsi sebagai informasi pasar. Jadi banyak daerah itu yang belum ada, bahwa data itu tidak tersistem. Jadi informasinya tidak akurat. Kemudian implementasi, identifikasi berbagai teknik untuk mengimplementasi berbagai perencanaan pariwisata. Jadi ini memang kita harus menyiapkan teknik atau cara-cara untuk mengimplementasikannya. Kemudian kolaborasi dengan dunia industri, dunia akademik untuk menjamin pertanggungjawaban implementasi tersebut. Jadi perlu kita merekrut atau mengajak akademisi dan sebagainya untuk bergabung. Kemudian jadi dalam hal untuk kerangka implementasi ini, kebijakan bagi perusahaan itu, hal-hal yang kita sebutkan tadi itu perlu digodok menjadi sebuah sistem di dalam terdahulu sebelum kita mengimplementasikan ke lapangan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.